Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Dika Bagus Saputra dengan NIM 21055531072. Di sini saya akan membahas casting process and metal forming process yang dimana diampu oleh Profesor Dr. Djokoda Gede Tirtanindya STMT. Baik, buku yang saya gunakan adalah Manufacturing Process, How Product, Component, and Material and Are Made yang ditulis oleh James Gibrala. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama casting process, itu ada investment casting atau loss weight process atau pengecoran investasi atau bisa disebut proses lilin hilang. Terus habis itu ada continuous casting atau pengecoran berkelanjut. Lalu pada bab kedua kita akan bahas metal forming process yang terdapat ada hot and warm forming method atau metode pembentukan panas dan hangat. Habis itu ada primary cold working operation atau operasi pengerjaan dingin utama, dan habis itu ada sheet metal cutting operation atau disebut operasi pemotongan lembaran logam. Baik, di sini kita akan masuk ke investment casting atau loss weight process atau disebut proses lilin yang hilang. Nah, apa sih itu pengecoran investasi? Pengecoran investasi itu dikenal sebagai pengecoran lilin yang hilang, yaitu meliputi seperti proses pengepresan lilin, perbaikan lilin, perakitan pohon, pencelupan bubur, peleburan lilin, pengecoran logam cair, dan pasca perawatan. Pengecoran lilin yang hilang yaitu menggunakan lilin untuk membuat cetakan lilin dari bagian yang akan dicor, dan kemudian melapisi cetakan lilin dengan lumpur. Setelah cetakan kering, masukkan ke dalam air panas untuk melelehkan cetakan lilin internal, dan kemudian dikeluarkan dari cetakan lilin yang meleleh dan bakar ke dalam cetakan tembikar. Seperti pada gambar di samping kanan, itu merupakan contoh dari pengecoran lilin yang hilang. Habis itu kita masuk ke flash method atau metode labu atau wadah, yang dimana yang pertama-tama pola lilin atau plastik itu dicetak dengan injeksi yang dinamakan injeksi. Habis itu sejumlah pola dirangkai menjadi satu pada pohon dari lilin atau plastik yang sama sehingga sejumlah bagian dapat dicetak pada satu waktu. Pohon itu sendiri terdiri dari pusat dan pelari cabang yang melekat pada individu pola. Dan kemudian pohon dilapisi dengan mencelupkannya ke dalam bubur bahan tahan api dan kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Dan setelah itu pohon dimasukkan ke dalam labu dan investasi bahan dituangkan di sekitarnya. Meja kerja biasanya digetarkan untuk menyelesaikan bahan investasi dan mengeluarkan kantong udara. Terus labu dibalik dan dimasukkan ke dalam oven untuk melelehkan lilin atau plastik. Biasanya sekitar suhu 375 derajat Fahrenheit atau setara 190 derajat Celcius. Dan kemudian labu dipanaskan secara bertahap, kemudian ditahan pada suhu sekitar 1800 derajat Fahrenheit atau sekitar 980 derajat Celcius selama 4 jam untuk melelehkan dan membakar lilin atau residu plastik dan untuk meleburkan bahan investasi. Nah, untuk logam cair itu kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan gravitasi, dan metode pengisian utama tetapi tekanan udara dan gaya sentrifugal juga dapat digunakan. Habis itu di shake out, jadi casting di pohon diformulir dikeluarkan dari labu dan bahan investasi dipisahkan darinya. Kemudian pohon dihilangkan kerak dengan cara merendam selama 10-15 menit dalam garam cair pada suhu 1100 derajat Fahrenheit atau 600 derajat Celcius. Lalu bagian-bagiannya dipotong dari pohonnya. Habis itu
gerbang dan pelari dikeluarkan dari gips. Nah, kemudian kita masuk ke sel method atau metode cangkang, yang dimana yang pertama itu logam cair itu dimasukkan atau lilin dimasukkan ke dalam inject wax. Kemudian setelah terbentuk, kemudian dikeluarkan, hasil pun dikeluarkan. Habis itu cetakan pun disambungkan seperti klaster-klaster ini sehingga membentuk seperti pohon, dan kemudian dicelupkan ke dalam bubur itu ke atas dan ke bawah sampai membentuk pola, yang kemudian cangkang leleh ini itu di wax. Di wax yaitu pembuangan isi dari bagian cangkang yang telah dibuat itu, atau bisa disebut cetakan. Habis itu dibakar. Setelah dibakar, isi cangkang itu diisikan logam cair. Habis itu setelah proses finish, kemudian dikeluarkan hasil castingannya. Habis itu setelah itu kita masuk ke continuous casting atau pengecoran berkelanjut, yang dimana continuous casting atau pengecoran kontinu itu adalah salah satu proses pengecoran yang mana logam cair dipanaskan menjadi lembaran billet, bloom atau slab. Proses tahapnya yaitu continue casting merupakan satu proses pengecoran secara kontinu untuk membentuk produk baja slab, yang dimana logam dipanaskan hingga mencair, kemudian logam cair langsung dibentuk menjadi baja slab. Dengan demikian dapat menghilangkan peralatan seperti soaking pit, blooming mill, reheating cycle sebelum operasi pengerolan menjadi produk jadi. Jadi ini di roll ke bawah gitu, atas bawah. Jadi kita masuk ke chapter 2, yang dimana metal forming process atau proses pembentukan logam. Dengan poin yang dibahas hot and warm forming method atau metode pembentukan panas dan hangat, yang dimana logam akan dibentuk panas dan dipanaskan di atas suhu rekristalisasinya. Suhu yang bervariasi untuk setiap bahan, tapi biasanya sekitar 0,6 kali suhu leleh pada skala Kelvin atau suhu absolut. Misalnya baja memerlukan suhu di atas sekitar 1800 derajat Fahrenheit atau setara dengan 980 derajat Celcius. Pembentukan hangat melibatkan pemanasan hingga suhu 30 hingga 60% dari titik leleh. Sedangkan pembentukan dingin terjadi ketika suhu logam di bawah 300% dari suhu leleh. Kemudian kita masuk ke hot rolling atau rolling panas. Hot rolling merupakan tahap awal dari proses pengerolan material. Hot rolling dilakukan di atas suhu rekristalisasi. Material yang akan dirol biasanya berupa ingot atau logam hasil penuangan atau pengecoran. Struktur material tuang dapat dikonversi menjadi struktur material tempa. Seperti pada gambar di kanan ini, sebelum diproses roll itu pori-porinya atau strukturnya itu besar-besar, dan diameternya pula masih lebar, dan setelah di roll diameternya itu dikurangi dan strukturnya menjadi kecil-kecil. Habis itu kita masuk ke drawing or cupping atau gambar panas atau cam, yang dimana proses ini yaitu untuk membuat bentuk cangkir dengan kedalaman tertentu.
lebih dari berapa kali ketebalan stok, dan tabungan dan silinder tebal mulus dari bunga, plat datar atau lembaran. Bagian-bagian berbentuk tabung dapat dibuat ketika cangkir yang dibentuk dalam satu operasi tersebut dipanaskan kembali dan digambar ulang ke diameter pendayung yang lebih sempit. Nah, jadi ini cangkir ini ditaruh di sini, bagian sini. Habis itu didorong dari atas ke bawah sampai membentuk pola seperti pada bola cangkir yang menekannya. Jadi mengikuti pola dari cangkir yang menekannya itu. Habis itu kita masuk ke extrusion atau ekstrusi, yaitu merupakan proses pengeluaran material melalui jalur tertentu sehingga menghasilkan bentuk panjang dan penampang seperti lubang jalur. Dalam proses ini, logam dipaksa melalui lubang D yang memberikan bentuk penampang yang seragam. Menurut proses pengerjaannya ada dua jenis ekstrusi, yaitu direct extrusion dan indirect extrusion. Yang direct extrusion yaitu seperti pada gambar, itu hasil dari pendorongan itu ke kanan. Jadi hasilnya didorong dari kiri, keluarnya ke kanan. Hasil jadinya itu dari kanan keluarnya. Untuk yang indirect extraction itu produk hasilnya itu melawan arah atau sebaliknya. Ketika didorong dari kiri, itu hasil jadinya akan ke kanan atau sebaliknya gitu, seperti pada gambar ini. Nah, untuk Journal proses yang dimana untuk ekstrusi logam besi pengoperasiannya sama dengan logam lainnya, kecuali bilet baja yang akan diekstrusi dipanaskan sampai kisaran suhu rekristalisasi dan kemudian dilapisi dengan kaca air yang berfungsi untuk melumasi. Jadi pelumas kacanya itu ditaruh di sini di bagian besi panas atau bilet logamnya. Kemudian kita masuk ke forging. Forging atau penempaan adalah suatu proses pembentukan logam yang dimana logam berubah bentuk secara plastis menjadi bentuk dan ukuran yang lain yang dilakukan secara konvensional atau dengan bantuan mesin tempa dengan suhu pengerjaan tertentu. Logam yang bisa ditempa itu baja, aluminium, magnesium, kuningan, perunggu, tembaga, stainless, dan baja paduan. Nah, kemudian kita masuk ke open di drop hammer forging, yang dimana metode ini melibatkan pukulan berulang dengan palu berbaja datar dan bertenaga atau menggunakan bentuk alat yang sederhana. Benda kerja tidak dibatasi. Operasinya sama seperti yang biasa dilakukan oleh pandai besi, yang dimana operasi memposisikan dan mengarahkan benda kerja untuk setiap pukulannya. Jadi kita bisa lihat dari prosesnya yang di bawah gambar ini. Ketika plat atau batangan benda kerja itu dikikis secara rotasi atau berputar sampai membentuk benda yang diinginkan. Terus habis itu yang contoh yang di bawahnya ini, yaitu yang dimana benda kerja itu ditekan sampai membentuk ketebalan yang diinginkan seperti pada gambar. Nah, kemudian kita masuk ke impresi di forging atau penempaan mati tertutup atau tempa mati, yang dimana benda dari penempaan palu atau pandai besi karena cetakannya tertutup
ada dua bagian di, salah satunya diikat ke ram mesin tempa dan yang lainnya ke mesin. Pukulan tekanan berulang dan tekanan hidrolik atau mekanis yang berat menyebabkan logam benda kerja mengalir ke dalam rongga cetakan. Seperti pada gambar di kanan ini, ketika ditekan itu logamnya itu akan memenuhi ruang atau cetakan yang telah disiapkan atau cetakan yang berada di dalam, jadi memenuhi ruang tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke drop forging, yang dimana cetakan di forging menggunakan drop hammer. Drop hammer itu sendiri adalah mesin yang menggunakan gravitasi udara atau tekanan uap untuk membuat pukulan berulang terhadap benda kerja. Jadi maksudnya pukulan berulang itu benda kerja itu ditempa dari atas ke bawah secara terus-menerus sehingga membentuk pola yang diinginkan atau membentuk ruang yang telah disiapkan. Nah, kemudian kita masuk ke precision forging, yang dimana precision forging ini hasil dari produk yang dibuat dari tempat cetakan itu hasilnya sangat bagus dan halus. Seperti pada gambar di kanan ini kita bisa melihatnya, hasil jadinya itu sangat rapi lah. Penempaan presisi ini dikerjakan dengan cara mendekati bentuk akhir atau toleransi dekat. Jadi teknik ini merupakan teknik penyempurna dibandingkan dengan teknologi penempaan mati tertutup tradisional. Nah, kemudian kita masuk ke flashless forging. Dalam penempaan flash, yang paling penting adalah volume benda kerja yang harus sama dengan ruang di rongga cetakan dalam toleransi yang sangat dekat, yang dimana benda kerjanya itu harus sesuai ruang yang telah disiapkan. Seperti pada gambar itu menyesuaikan ruangnya. Jika ukuran awal bila terlalu besar, itu tekanan yang berlebih akan menyebabkan kerusakan pada di dan press. Jadi volumenya tidak sesuai, jadi menyebabkan kerusakan. Jika ukuran bila terlalu kecil, rongga tidak akan terisi. Jadi rongga di dalam atau volume di dalamnya ini pasti tidak akan padat seperti pada gambar yang nomor 3 ini. Kemudian kita masuk ke press forging. Penempaan tekan adalah metode membentuk sepotong logam menjadi bentuk tertentu dengan menerapkan tekanan bertahap pada cetakan berbentuk logam. Jadi itu ditekan penempaannya ini, seperti pada gambar ini. Mesin dari atas ini dijatuhkan dan memakai hidrolik seperti ini, hidrolik besar. Nah, kemudian kita masuk ke roll forging, yaitu yang dimana penempaan gulungan, itu dimana jenis penampaannya itu berputar. Jadi seperti pada gambar itu benda kerjanya itu diputar dari dua roll ini, dan di tengahnya seperti pada gambar B ini terdapat cetakan yang akan mencetak benda kerja tersebut. Kemudian kita masuk ke upset forging atau penempaan kesal, yang dimana juga sebagai heading itu dapat dilakukan panas atau dingin. Benda kerja dimiringkan pada ujungnya untuk memperbesar penampangannya. Biasanya diselesaikan pada benda kerja batang horizontal dan biasanya digunakan untuk membuat paku, sekrap, mur, dan baut. Seperti pada gambar di sebelah kanan ini, benda kerjanya itu dimasukkan dari bawah, habis itu ditekan sesuai cetakan yang dibutuhkan sampai membentuk mur. Jadi benda kerjanya yang awalnya tombol, habis itu dikasih
cetakan yang lancip itu akan membentuk lancip. Habis itu dikasih cetakan yang enggak menumpul ini, yang C itu pasti akan menumpul juga. Dan kemudian menjadi mur yang press seperti pada gambar D. Nah, jadi kita masuk di isothermal forging, yang dimana metode penempaan isothermal mengambil pendekatan yang berbeda untuk pemanasan benda kerja. Jadi seperti pada gambar di kanan ini kita bisa lihat, pertama benda kerja itu ditaruh di tengah, habis itu ditempa. Setelah itu, setelah penempaan selesai atau pemanasan selesai, benda pun diangkat. Nah, jadi kita masuk di ring rolling atau middle forging, yang dimana benda kerja untuk penempaan cincin gulung memiliki bagian tengah yang dihilangkan sebelum diproses untuk membuat bentuk donat atau oval. Jadi seperti pada gambar yang awalnya itu benda kerja yang masih tertutup itu dihilangkan terlebih dahulu bagian tengahnya, atau dibuat lubang terlebih dahulu supaya apa? Supaya bisa dimasukkan di gambar untuk gulungan ini. Jadi bisa diputar gitu. Habis itu bagian atas sama bawahnya itu digigis juga. Gulungan tepi ini yang dinamakan gulungan tepi, sehingga bagian samping dan atas bawah itu dirapikan gitu sampai membentuk ring atau rolling, atau bisa disebut itu tadi ring rolling. Jadi kita masuk di pressing, yang dimana proses ini adalah pembuatan pipa seamless berdinding tebal tanpa sambungan. Jadi prosesnya itu di roll tanpa ada putus-putus gitu, jadi disambung terus. Habis itu kita masuk di pipe welding atau pipa. Nah, buatan pipa dari strip yang dipanaskan ini disebut sclap, dan proses ini dengan menggulungkan atau membentuknya menjadi bentuk silinder dan menekan tepi yang dipanaskan bersama-sama dengan kekuatan yang cukup sehingga mereka menyatu bersama untuk membentuk last boot. Jadi dari satu pipa ke pipa yang lain itu disatukan, habis itu dilas secara melingkar seperti pada gambar. Kemudian kita masuk ke hot spinning, yang dimana pemintalan panas itu memanaskan tabung logam berbentuk aliran saat berputar pada mesin bubut dengan kecepatan tinggi, sementara berbagai roll dan alat itu membentuk potongan. Nah, jadi ini mesinnya ini berputar dan dipanaskan, habis itu yang sebelah kanan ini itu membentuk benda kerjanya ya, sampai seperti meruncing kayak gini. Habis itu kita masuk ke grip forming, yang dimana bergantung pada sifat beberapa logam untuk mengalir dengan kecepatan lambat saat diberi tekanan dan dipanaskan. Tingkat tegangan di bawah titik luluh dan suhu di bawah suhu anil atau perlakuan panas terhadap material. Proses ini digunakan dalam industri untuk komponen besar dan tipis membutuhkan kontur dangkal. Pada gambar ke-1 itu plat masih lurus, habis itu pada gambar kedua itu ditekan sampai melengkung sampai seperti pada cetakan, dan yang ketiga itu proses pengeluarannya. Nah, kemudian kita masuk di primary cold working operation atau operasi pengerjaan dingin utama. Yang pertama itu ada rolling. Nah, cold rolling itu sendiri adalah proses yang melewati logam melalui roller pada suhu di bawah suhu rekristalisasi. Pengerolling ini itu untuk meningkatkan kekuatan luluh dan kekerasan logam. Seperti pada gambar di samping kanan, itu prosesnya di roll dalam keadaan dingin. Nah, kemudian kita masuk ke cold drawing. Cold drawing ini sendiri adalah metode
umum untuk mengurangi ukuran kawat, batang pipa, dan bentuk lainnya, yang merupakan operasi yang berbeda dari menggambar atau menggambar dalam lembaran logam. Proses ini juga dapat dilakukan bersama dengan penggulingan dingin atau ekstrusi untuk menghasilkan bentuk penampang khusus. Yang A ini adalah kabel, itu di cold drawing, yang semula diameternya besar menjadi diameternya mengecil. Terus yang B ini adalah tabung, bahan ditarik melalui di untuk mengurangi diameter, habis itu diameternya setelah menggambar itu dikurangi. Habis itu kita masuk ke sheet metal cutting operation atau operasi pemotongan lembaran logam, yang dimana yang pertama ada sharing. Sharing adalah operasi pemotongan atau pengguntingan logam lembaran sepanjang garis lurus antara dua tepi potong. Sharing khususnya digunakan untuk memotong lembaran yang lebar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Seperti pada gambar A itu adalah terlihat potongan dari pandangan samping, itu seperti potongannya itu ini, yang V ini yang atas itu dipotong. Habis itu yang B ini adalah pandangan dari depan. Ini nampak terlihat seperti ini. Yang atas ini adalah pisau untuk memotongnya. Kemudian kita lanjut di squaring shears. Nah, gunting kuadrat ini digunakan untuk memotong lembaran logam menjadi ukuran yang dapat digunakan. Geser ini kan gunting kuadrat itu juga bisa disebut geser. Itu dioperasikan dengan kaki dan dapat memotong stok dengan lembaran maksimum 36 inci dan tebal 16 gauge. Jadi benda kerja itu dimasukkan di sini, di tengah-tengah yang ada sekatnya ini. Habis itu dipotong. Kemudian alligator shears. Alligator shears itu juga dikenal sebagai geser buaya. Geser buaya adalah jenis mesin geser yang ditandai dengan bukaan brengsel untuk alat memotong. Mereka disebut gunting buaya karena bukaan brengselnya itu menyerupai mulut hewan reptil besar seperti buaya. Dan contohnya pada gambar di samping kanan ini. Habis itu kita masuk ke rotary shears. Rotary shears itu menggunakan dua roll berlawanan dan miring yang digiling pada suatu sudut yang menggelinding melintasi lembaran atau plat dan menghasilkan aksi geser, yang dimana roda bermata tajam atau bersudut tajam yang berputar melakukan pemotongan. Jadi ini berputar, rotary pemotongan itu berputar dan memotong. Kemudian kita masuk ke nibbling. Nibbling adalah proses lembaran logam di mana pemotongan panjang dibuat dengan meninjau serangkaian lubang atau celah di atas benda kerja. Metode ini bekerja paling baik bila dikendalikan dalam mesin meninju turret atau CNC. Kemudian kita masuk ke slitting. Slitting adalah proses geser yang membagi lembaran atau lembaran logam yang melingkar menjadi lembar yang lebih sempit. Jadi lembaran logam yang lebar itu dipotong secara panjang seperti pada gambar ini. Ini adalah alat motongnya, terus ini adalah hasil kerjanya ini. Jadi misal satu lembaran itu dipotong menjadi dua gitu. Kemudian kita masuk ke proses blanking, adalah operasi pass working yang digunakan untuk produksi suku cadang dari lembaran logam. Dalam operasi ini, benda kerja datar dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan dipotong sepenuhnya di sekitar pinggiran dalam satu pukulan tekanan dengan set punch dan di. Jadi satu lembaran benda kerja itu dipukul atau dicetak sesuai cetakan yang dibuat untuk pemukulnya itu sendiri. Seperti contoh pada gambar ini bulat. Nah, jadi blankingnya yang tercipta itu bulat. Kalau misal kotak ya kotak gitu. Kemudian kita masuk ke dinking. Dinking adalah salah satu proses manufaktur yang dimana dinking menggunakan di khusus yang disebut dinking di atau pemotongan berlubang.
Bagian ujung dari D tersebut biasanya mempunyai kemiringan sekitar 20 derajat. Proses ini digunakan untuk memotong atau melubangi bahan lunak. Jadi dinking D ini dijatuhkan dari benda kerja sampai benda kerjanya itu terpotong. Di situ cut off. Cut off adalah operasi stamping untuk memutuskan bagian dari lembaran atau strip stock yang biasanya dengan satu garis potong. Operasi ini seringkali merupakan yang terakhir dari urutan cetakan progresif, yang dimana sejumlah pengosongan, penusukan, pembentukan, dan operasi lainnya paling baik dilakukan pada benda kerja saat masih melekat pada stok, dan operasi pemutusan adalah yang terakhir. Kemudian kita masuk ke parting. Parting adalah proses pemotongan untuk menghasilkan blank dengan pemotongan pembagi dan bagian terpotong menjadi scrap tidak terpakai. Nah, scrap yang tidak terpakai ini adalah ini. Kalau misal di blanking itu bagian ini yang tidak kena itu disebut scrap. Untuk parsing itu bagian yang ini, bagian yang diameternya malah yang disebut parsing. Nah, kemudian kita masuk di punching, yang mana sering disebut parsing, adalah operasi kerja tekan yang digunakan untuk menghasilkan lubang pada bahan lembaran. Jadi operasi ini merupakan variasi dari blanking dan diidentik dalam hal potongan terpisah. Jadi lembaran kerja logam lembaran itu dibentuk bulat atau oval gitu. Kemudian kita masuk ke turret punching, adalah proses pembuatan lubang pada logam untuk keperluan produksi, yang dimana tindakan memutar turret menuju logam untuk menciptakan berbagai bentuk dan ukuran lubang dengan sangat cepat. Ini merupakan contoh mesinnya CNC. Nah, kemudian kita masuk ke nudging. Nudging adalah proses menekan atau menusuk sampai terbentuk di bagian tepi benda kerja. Tepi strip atau blank itu menjadi bagian dari perimeter potongan yang dilepas. Jadi seperti bergambar, itu pembentukannya itu dari tepi-tepinya aja, dari sampingnya aja. Kemudian kita masuk ke trimming. Trimming adalah operasi stamping yang digunakan untuk menghilangkan material yang tidak diinginkan yang terjadi akibat dari beberapa proses lain seperti casting, forging, forming, atau deep drawing. Jadi bisa dilihat dari gambar. Nah, scrap ini yang dihilangkan jadinya. Jadi scrap yang di kanan kiri, yang hitam, yang scrap hitam ini itu dihilangkan untuk memperbagus lagi dari barang jadinya tersebut. Kemudian kita masuk ke lancing. Lancing adalah operasi lebar logam yang membuat celah atau potongan yang tidak cukup panjang untuk menghasilkan bagian yang terpisah. Jadi lancingnya itu di sebelah kiri ini yang dua ini. Habis itu yang sebelah kanan itu merupakan setelah dilancing itu dipikirkan ke bawah gitu. Kemudian kita masuk ke fine blanking. Fine blanking itu adalah metode untuk menghasilkan tepi yang halus dan fitur lainnya yang ditinggalkan pada bagian logam yang dicap. Metode ini melibatkan pengosongan dan pembentukan. Jadi hasil fine blanking ini sangatlah bagus, sangat rata dan tidak mengalami kemiringan atau pemelencengan saat proses pemotongan, jadi lurus gitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.